Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan masuk ke stoikiometri berikutnya, yaitu mengenai larutan dan koloid. Ini ada beberapa pengertian yang berhubungan dengan larutan, di mana larutan merupakan campuran homogen dari dua atau lebih komponen yang berbeda yang berada dalam satu fase. Kemudian pelarut atau solvent ini adalah komponen yang paling banyak terdapat dalam larutan atau yang paling menentukan sifat larutannya. Sementara zat terlarut atau solut ini adalah komponen yang lebih sedikit. Nah, untuk tingkat kejenuhan ini ada beberapa tingkat. Yang pertama adalah larutan tidak jenuh. Larutan tidak jenuh atau unsaturated solution ini larutan yang mengandung zat terlarut dalam jumlah tertentu, di mana masih dapat larut baik dalam pelarutnya. Sedangkan berikutnya ini memasuki larutan jenuh atau saturated solution, larutan yang mengandung zat terlarut dalam jumlah maksimum. Nah, kalau ini jumlahnya maksimum, tapi masih dapat larut pada suhu tertentu. Nah, sedangkan untuk larutan lewat jenuh atau super saturated solution, ini larutan yang mengandung zat larut yang melebihi kapasitas pelarutnya dalam melarutkan zat tersebut. Sehingga untuk yang super saturated ini terlihat dia sudah ada endapan atau mengendap. Yang di bawah ini adalah gambar tentang kristal sodium asetat, di mana secara cepat dia membentuk bibit kristal, dan ketika ditambahkan pada larutan yang lewat jenuh atau super saturated ini akan terbentuk kristal berupa sodium asetat. Kemudian untuk interaksi antara larutan dalam larutan ini ada 3. Yang pertama adalah interaksi solvent-solvent atau pelarut, kemudian interaksi solut-solut, dan interaksi antara solvent dan solut. Kalau kita gambarkan yang hijau ini sebagai solvent dan yang zat terlarut ini yang merah atau solut, ini adalah seperti ini, maka ketika dimasukkan, dicampurkan, ini akan terlihat bahwa dalam larutan itu, nah kalau diilustrasikan ya, yang hijau-hijau ini adalah pelarutnya, sedangkan yang merah zat terlarutnya ini lebih sedikit. Tapi secara kasat mata kalau dilihat atau organoleptis ini tidak terlihat adanya perbedaan atau ini larut sempurna kalau dia masih dalam keadaan belum jenuh. Nah, kemudian untuk kelarutan juga ini ada satu prinsip yang sudah sangat umum, yaitu like dissolve like, di mana dua zat yang memiliki kemiripan gaya intermolekular ini akan saling melarutkan satu sama lain. Nah, contohnya adalah molekul-molekul nonpolar ini akan larut di dalam pelarut-pelarut yang juga nonpolar. Contohnya adalah CCl4 di dalam C6H6. Kemudian molekul-molekul polar ini akan larut juga di dalam pelarut yang memang sama polar juga. Contohnya adalah C2H5OH atau alkohol, ini etanol ya, dalam air. Kemudian untuk senyawa-senyawa ionik ini biasanya lebih larut di dalam pelarut-pelarut yang polar. Contohnya NaCl ini akan larut dalam air atau bisa juga larut dalam NH3 ya. Biasanya NH3 itu gas, tapi kalau yang cair mah biasanya dia menjadi NH4OH. Nah, kemudian ini ada contoh larutan biner, di mana larutan biner ini adalah larutan yang mengandung zat terlarut dan pelarut dalam dua fase gitu ya. Dua macam zat terlarut dan pelarutnya. Contoh kalau zat terlarutnya gas dengan pelarut gas, ini adalah contohnya udara. Sementara kalau zat terlarutnya gas dan pelarutnya cair, ini contohnya karbon dioksida dalam air. Nah, dia digelembung-gelembung gitu ya. Kemudian zat terlarut berupa gas dalam pelarut padat, ini adalah contohnya hidrogen dalam platina. Jadi ini adalah elektroda gitu ya. Kemudian kalau zat terlarutnya berupa yang cair dan pelarutnya cair juga, contoh air dalam alkohol. Kemudian kalau zat terlarutnya adalah contoh yang cair, kemudian pelarutnya padat, ini contohnya adalah raksa dalam tembaga. Kalau padat dalam padat, ini adalah perak dan platina, dan padat dalam cair ini
sangat banyak, contohnya adalah jenis garam-garaman dalam air. Nah, kemudian macam-macam campuran dari larutan tersebut, kita mengenal campuran, di mana campuran ini ada 3 macam, yaitu suspensi, koloid, dan larutan. Nah, perbedaannya adalah pertama dari segi partikel. Ini untuk suspensi paling sedikit satu komponen yang dapat dilihat di bawah mikroskop. Jadi partikelnya paling sedikit, paling kecil. Sementara untuk koloid, partikel paling sedikit satu komponen atom gitu ya, ion atau molekul kecil. Sedangkan untuk larutan, semua bentuk partikel dari atom, ion, atau molekul. Jadi ukurannya 0,1 sampai 1 nanometer. Berarti larutan ini paling kecil, meningkat ke koloid, meningkat ke suspensi. Dan dari segi kestabilan, suspensi ini tidak stabil. Koloid kurang stabil dan yang paling stabil ini adalah larutan. Nah, dari homogenitas ini larutan yang paling homogen. Kalau koloid ini antara perbatasan homogen dengan tidak gitu ya. Nah, kalau suspensi ini tidak homogen. Nah, koloid mah masih homogen. Kemudian dari segi kejernihan, larutan ini tembus cahaya, koloid ini buram, dan suspensi ini tidak tembus cahaya. Nah, kemudian efek tindal kalau di larutan ini tidak ada, di koloid ini ada efek tindal. Kemudian di suspensi ini tidak ada, tidak bisa terlihat karena dia tidak transparan. Kemudian untuk larutan tidak ada gerakan Brown, untuk koloid ini ada, untuk suspensi ini partikel-partikelnya terpisah. Nah, kalau larutan tidak dapat dipisahkan dengan penyaringan. Koloid juga. Nah, kecuali suspensi. Suspensi ini dapat dipisahkan dengan penyaringan atau dengan disentrifugasi. Nah, untuk apa itu efek tindal, kemudian gerakan Brown itu apa? Silakan browsing dulu ya untuk melengkapi pengetahuan yang ini tuh seperti apa. Nah, berikutnya larutan sendiri ini kita bisa hitung kadarnya atau nama lainnya adalah konsentrasi. Di mana konsentrasi larutan ini merupakan jumlah zat terlarut dalam satuan volume per bobot pelarut maupun bobot larutan. Nah, konsentrasi ini dapat dinyatakan dengan beberapa satuan. Persen berat per berat, W itu weight ya, weight per weight. Terus persen berat per volume, weight per V, persen volume per volume, ada molaritas, normalitas, molalitas, fraksi mol, formalitas, ada ppm dan juga ppb. ppm adalah part per million dan ppb ini part per billion. Nah, untuk dalam persen, contohnya persen berat per berat, ini adalah gram zat terlarut dibagi gram zat terlarut dan gram pelarut atau gram larutannya. Berarti kalau berat per berat, zat terlarut per larutan tapi harus dalam bentuk gramnya gitu ya. Nanti kali 100%. Nah, ini adalah contohnya. Kalau kita lihat contohnya, maaf. Nah, kita lihat contohnya sebentar. Nah, hitung berapa persen berat NaCl yang dibuat dengan melarutkan 20 gram NaCl dalam 55 gram air. Nah, berarti kan kita NaCl-nya ada 20 gram. Gitu kan? Nah, totalnya larutannya berapa? Total larutan adalah si gram NaCl-nya sendiri 20 gram ditambahkan si gram airnya ditambah 55 gram. Nanti dikali 100%, dikali 100 gitu ya. Nah, jadilah ini persen berat per berat atau W per W. Bisa juga lambangnya adalah B per B itu bisa juga begini. Nanti bisa dihitung sendiri ya, ini hasilnya berapa angkanya.
Nah, kemudian untuk persen volume P per V ini adalah dalam bentuk mililiter. Jadi mililiter zat terlarut dibagi mililiter larutannya. Kalau tadi berat per berat berarti dalam gram, kalau volume per volume berarti dalam mili. Jadi dalam satuan volume. Contohnya 50 mili alkohol dicampur dengan 50 mili air untuk menghasilkan 96,54 mili larutan. Hitung persen volume masing-masing komponen. Jadi kalau misalnya kita mau hitung gitu ya, berapa persen volume per volumenya. Nah, untuk alkohol ini kan 50 mili. Kemudian larutannya berapa mili? Berarti larutannya ditambah antara alkohol dengan air. 50 tambah 50, 100. Tapi ternyata dia kurang dari 100. Jadi pakailah aja yang sudah di state itu 96,54 mili. Nah, ini tinggal dibagi secara matematika biasa. Nanti dapat dengan satuannya adalah persen. Ini kali 100 dulu ya, kali 100. Nanti dihitung, satuannya adalah persen dalam volume per volume. Nah, kemudian untuk air, ini adalah karena airnya 50 mili juga. Nah, ini akan sama berarti ya, 50 mili dibagi 96,54 mili kali 100. Nah, berarti ini akan sama. Nah, hasilnya sama dengan yang alkohol. Berarti alkohol dan air ini persen volumenya akan sama. Nah, kemudian ada persen berat lagi yang lain, berat per volume atau persen W per V. Nah, di mana kalau persen berat per volume ini gram per mili jadinya kali 100%. Kemudian nanti ada juga satuan konsentrasi dalam ppm atau ppb, di mana 1 ppm ini adalah 1 mg zat terlarut dalam 1 liter larutan atau setara dengan 1 mikrogram zat terlarut dalam 1 liter larutan. Nah, ini dikatakan million karena dia bagian dari per juta, jadi 10 pangkat 6. Sedangkan B itu billion, part per billion, ini adalah 10 pangkat 9. Berarti ini juta, million itu kalau billion itu miliar gitu ya. Nah, ini adalah million dan ini adalah billion. Nah, kemudian bagaimana penerapannya? Nah, ini ada contoh lagi di mana suatu larutan dalam air mengandung 8,6 mg aseton dalam 21,4 liter larutan. Jika kerapatan larutan adalah 0,997, hitunglah konsentrasi aseton dalam ppm. Nah, sebetulnya kita kembalikan lagi ke rumusnya gitu ya. Nah, bahwa dalam rumus sebentar. Nah, dalam rumus diketahui bahwa yang namanya ppm ini adalah miligram per liter larutan atau mikrogram per mililiter. Nah, kita lihat yang ada apa? Oh, ini miligram. Berarti sama dengan 8,6 miligram. Si asetonnya dalam larutannya berapa? Ini udah liter satuannya ya, tinggal dibagi 21,4 liter. Ya sudah, karena miligram per liter udah sesuai nih. Ini akan kalau dihitung 8,6 dibagi 21,4, nah ini dapat sekian. Nanti satuannya adalah ppm. Karena 1 ppm setara dengan miligram per liter. Ini ada kerapatan ya, kerapatan nggak usah digunakan ya karena memang si ppm ini cukup dengan seperti ini. Nah, kemudian ada juga ini yang namanya fraksi mol.
di mana fraksi mol itu lambangnya X. Nah, contoh ada fraksi mol A, lambangnya berarti XA. Kalau fraksi mol B, lambangnya XB. Fraksi mol C, lambangnya XC. Biasanya seperti itu. Nah, untuk fraksi mol A atau XA, ini adalah jumlah mol A dibagi jumlah mol semua komponen. Nah, jadi sesuai dengan namanya fraksi mol. Berarti fraksi dalam satuan mol. Kemudian kalau fraksi mol zat terlarut, ini adalah jumlah mol zat terlarut dibagi jumlah mol larutannya, yaitu baik zat terlarut maupun pelarut. Nah, sementara untuk fraksi mol zat pelarut, jadi jumlah mol pelarut dibagi dengan jumlah mol keseluruhan, yaitu zat terlarut dan mol pelarutnya. Nah, ini adalah contohnya. Ini contohnya, sebentar. Ini apakah bisa dihapus? Nah, tapi ini sudah nempel ya, ini nggak bisa dihapus. Jadi pada intinya adalah untuk fraksi mol. Nah, untuk fraksi mol. Nah, hitung fraksi mol NaCl dan fraksi mol H2O dalam 117 gram NaCl dan 0,3 kilogram H2O. Nah, ini lihat bahwa ini satuannya ini harus gram semua. Nah, sorry, harus mol semua gitu ya. Karena namanya fraksi mol. Jadi hitung fraksi mol NaCl. Nah, fraksi mol NaCl. X NaCl. Nah, XNaCl ini adalah berarti mol dari NaCl-nya sendiri dibagi mol NaCl plus mol pelarutnya atau mol air. Nah, sehingga mol NaCl ini gimana kita menghitung molnya? Yang ada ini adalah apa? Gramnya. Nah, kita tinggal hitung bahwa yang namanya mol ini adalah gram dibagi mR-nya. Nah, gramnya ini adalah 117 gram. Berapa mR-nya? Nah, untuk NaCl, bentar ini saya coret dulu ya, karena ini bukan bagian dari ini. Nah, untuk mR-nya NaCl, Na itu kalau dilihat di tabel periodik, AR-nya adalah 23. Dan Cl ini adalah 35,5. Nah, jadi jumlah totalnya ini adalah 58,5. Sehingga MR dari NaCl ini adalah 58,5. Nah, udah, ini molnya. Tinggal dihitung bagaimana gitu ya, menghitung matematika biasa. 117 dibagi 58,5 dan ini satuannya gram per mol gitu ya. Nah, ini dapat mol. Mol apa? Mol NaCl. Kemudian mol apa lagi? Mol sorry di mana? Sini dulu. Mol H2O. H2O itu sama, berarti gram per mR juga. Gram apa? Gram H2O dibagi mR H2O. Gram H2O-nya adalah 0,3 kilogram. Kilogram ke gram berarti kali 1000. Atau 0,3 itu setara dengan 300 gram. Dibagi mR air. O itu 16, H itu 1. Karena ini ada 2, H-nya berarti ini 2. 2 tambah 16 berarti mR air adalah 18. 18 gram per mol. Sehingga di sini dapatlah mol dari H2O. Nanti tinggal dimasukkan. Yang ini gitu ya, si ini mol NaCl masukin ke sini, masukin ke sini. Mol H2O nanti masukkan ke persamaan ini gitu ya. Nah, dapatlah nanti fraksi mol untuk NaCl. Nah, kemudian ada juga ini kemolaran atau nama lainnya molaritas, di mana molaritas atau kemolaran ini adalah mol zat larut dalam liter larutan. Atau ada juga
yang ada juga rumus yang umum, yaitu di mana molar itu atau M besar ini adalah gram per mr kali 1000 dibagi volume. Nah, volumenya ini dalam mililiter, seperti itu. Jadi rumus yang ini yang di kotak biru sama yang ini sama aja. Nah, ini sama saja. Jadi yang di kotak merah ini turunan dari yang ini. Nah, ini ada contohnya. 80 gram NaOH ini dilarutkan dalam air. Kemudian diencerkan menjadi 1 liter larutan. Hitung kemolaran larutan. Jika diketahui mRNaOH adalah 40. Nah, dari sini kita disuruh menghitung molaritas atau kemolaran. Di mana M ini adalah gram dibagi mR-nya kali 1000 misalnya per volumenya. Volumenya adalah mili gitu ya ini. Sehingga berapa gramnya NaOH? 80. Berapa mR-nya? 40. Kemudian berapa larutannya, volumenya? 1 liter atau 1000 mili. Nah, 1000 per 1000. Karena kan volume ini dalam mili, berarti ini dalam 1000. Nah, dengan mudah kita dapat bahwa 8 bagi 4, 2 molar. Nah, kemudian ada lagi nih molal, kemolalan atau molalitas. Nah, untuk molalitas, untuk molalitas ini sama juga, tapi ini satuannya adalah dalam kilogram pelarut. Jadi molalitas dengan lambang M kecil ini adalah sama. Rumusnya gram per mr kali 1000 per, kalau ini adalah per gram pelarut. Nah, ini dalam per gram pelarut. Sehingga kalau ini ada contoh soal gitu ya, hitung kemolalan larutan metil alkohol mR-nya 32 dengan melarutkan 37 gram metil alkohol, yaitu rumusnya CH3OH dalam 1750 gram air. Nah, ini pelarutnya air. Jadi molalitasnya atau kemolalan ini sama dengan tadi gram dibagi mR kali 1000 dibagi dalam bentuk gram tapi pelarut. Nah, sehingga berapa gram dari metil alkohol? 37 gram. Kemudian mR-nya berapa? 32. Nah, kali 1000 per airnya adalah atau pelarutnya ini 1750 gram. Nah, jadi ini silahkan dihitung secara matematika biasa. Nah, yang lainnya ini adalah tentang pengenceran. Nah, dalam suatu pengenceran ini ada ilustrasinya. Ini adalah yang konsentrasinya sedikit, yang konsentrasinya pekat. Nah, ini banyak gitu ya. Sementara yang di kanan ini kita tambahkan larutannya gitu ya. Sehingga ini akan jadi lebih encer. Tapi dari segi jumlah partikelnya ini akan sama. Hanya konsentrasinya saja atau kadarnya yang lebih encer, lebih sedikit. Nah, inilah yang dikatakan sebagai pengenceran. Sehingga kalau dihitung, mol sebelum diencerkan dengan mol setelah diencerkan ini sama saja. Nah, atau mol zat telarut sebelum pengenceran dan mol zat telarut setelah pengenceran ini sama. Sehingga keluarlah rumus M1V1 sama dengan M2V2. Karena mol itu kan ada rumusnya gram per mR gitu ya. Jadi ada beberapa rumus untuk mol. Nah, jadi untuk mol itu ini bisa gram per mR, bisa mol itu sama dengan molaritas dikali volume. Nah, seperti ini ya. Nah, berarti kalau jumlah mol sama,
Berarti, M1V1, yang satu ini menanjakan sebelum diencerkan, M2V2. Ya, tanda 2 ini adalah menyatakan bahwa dia setelah diencerkan. Nah, ternyata ini ada grafik hubungan antara suhu dan kelarutan suatu zat. Jadi, yang umum adalah semakin suhu dinaikkan, ini kita bisa lihat ini temperatur makin ke kanan gitu ya. Ini makin, tinggi suhunya dan semakin dinaikkan ini grafik kelarutannya semakin, tinggi. Solubility ini kelarutan, berarti kelarutannya akan semakin tinggi. Nah, kemudian, ini adalah kelarutan dalam sebentar, ini kok coret-coret ya? Tapi sepertinya ini tidak bisa dihapus. Kita slideshow coba ya. Nah, di slideshow bahwa ini kelarutan ini biasanya menurun seiring dengan naiknya suhu, khusus untuk kelarutan gas. Jadi kalau tadi, nah yang ini adalah hubungan antara zat padat dengan suhu. Berarti kalau zat padat makin suhunya dinaikkan gitu ya, kelarutannya makin tinggi. Tapi sebaliknya, kalau zatnya ini berupa berupa gas, misalnya oksigen, makin suhunya dinaikkan, kelarutannya makin rendah. Makanya makin panas, mungkin airnya makin tidak segar ya, karena O2-nya makin lepas, makin sedikit. Nah, kemudian di sini juga ada hubungan antara tekanan dan kelarutan gas, di mana kelarutan gas dalam cairan ini sebanding dengan tekanan di atas cairan. Nah, ini disebut sebagai hukum Henry, di mana C sama dengan K kali V. C merupakan konsentrasi, lambangnya adalah M, konsentrasi gas terlarut, kemudian P adalah tekanan gas yang ada di atas larutan ini, dan K ini adalah konstanta untuk tiap gas. Nah, satuannya adalah mol per liter kali ATM atau atmosfer. Dan konstanta ini bergantung pada suhunya. Nah, jadi di sini ini adalah ada ilustrasinya. Ini kalau di sininya tekanannya rendah gitu ya, maka konsentrasinya pun akan rendah. Nah, ini adalah molekul gitu ya, kelihatan sedikit. Tapi kalau tekanannya tinggi, maka konsentrasinya si molekul-molekulnya pun akan tinggi. Ini kelihatan bahwa dari persamaan ini adalah sebanding gitu ya. Maka konsentrasi ini akan sebanding dengan tekanan. Nah, ini berlaku untuk sel gitu ya. Ketika sel dimasukkan ke dalam satu larutan. Kenapa ini penting? Ini berhubungan dengan salah satu sediaan gitu ya. Contohnya sediaannya adalah infus. Nah, infus itu tidak sembarangan. Dia itu kerja harus dalam larutan yang isotonis atau isotonik. Nah, apa itu larutan isotonik? Larutan isotonik adalah yang konsentrasinya sama dengan di dalam dan di luar sel kita. Nah, kenapa? Ketika sebuah sel dilarutkan, ditempatkan dalam larutan yang hipotonik. Hipotonik itu artinya konsentrasi di luarnya adalah sedikit gitu ya. Nah, konsentrasi di luarnya sedikit, garam-garam dan lain-lainnya berarti encer gitu ya. Maka nanti si isi sel ini akan menuju ke luar gitu ya. Maaf, bukan isi sel, tapi cairan yang di luar sel ini akan masuk ke dalam sel. Sehingga lama-lama selnya ini akan menggembung dan akhirnya ini bisa pecah. Nah, sebaliknya, kalau sel ini dilarutkan atau disimpan pada larutan yang hipertonik atau yang konsentrasinya lebih pekat daripada konsentrasi dalam sel sendiri, maka cairan dalam sel ini akan keluar agar mengimbangi konsentrasinya agar seimbang, stabil lagi. Nah, tapi dengan keluarnya cairan dari dalam sel, maka ini selnya akan jadi mengkerut. Nah, ini bahaya.
Jadi yang aman adalah dia harus isotonis. Nah, demikian untuk stokiometri tentang larutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.